Assalamualaikum. Halo teman-teman dan para sahabat dimanapun Anda berada. Kita tahu dari berbagai macam aspek bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Dari aspek bahasa saja, jika kita merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, terdapat 718 bahasa yang dituturkan di seluruh wilayah di Indonesia. Menariknya, jumlah yang sangat besar ini tidak menghitung dialek dan subdialek. Jadi kita bisa bayangkan jika dialek dan subdialek dihitung ya akan berapa kali lipat begitu jumlah itu total jumlah bahasa tadi. Dan dari jumlah ini bangsa Indonesia berada hanya satu tingkat di bawah Papua Nugini yang tercatat sebagai bangsa paling multilingual di dunia. Keragaman bahasa ini tentu juga merefleksikan keragaman suku bangsa, keragaman budaya, adat istiadat, dan berbagai macam aspek sosial lainnya. Teman-teman, kita juga tahu ya bahwa salah satu fungsi dari bahasa itu adalah menandai identitas. Jadi bahasa itu adalah penanda identitas. Di dalam sebuah bahasa terkandung nilai dan prinsip hidup yang dianut oleh masyarakat penuturnya. Mari kita ambil contoh yang sangat populer saja ya. Unda Usu atau prinsip sopan santun yang dianut oleh masyarakat suku Jawa itu juga terekam dan tercermin dalam penggunaan bahasa Jawa sehari-hari. Misalnya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih kita hormati, kita harus menggunakan ragam bahasa Jawa tertentu yang itu berbeda ketika kita berbicara dengan adik kita atau orang yang lebih muda dari kita. Hal serupa tapi tak sama juga ada dalam masyarakat Batak Toba. Kita tahu hubungan kekerabatan atau marga itu dijunjung sangat tinggi ya oleh masyarakat Batak Toba. Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh, karombo, dan lain sebagainya. Itu adalah marga-marga yang dan hubungan kekerabatan atau marga ini ternyata berpengaruh sangat signifikan terhadap kompleksitas penggunaan bahasa Batak Toba itu sendiri. Nah, oleh karena setiap bahasa mengandung nilai-nilai luhur tadi ya, yang menunjukkan identitas dan secara garis besar menunjukkan karakter kita sebagai sebuah bangsa, maka pelestarian bahasa daerah sudah selayaknya menjadi agenda penting. Dan untuk agenda penting ini kami sekelompok peneliti dari Universitas Negeri Malang berinisiatif untuk mengeksplorasi atau mencari tahu lebih dalam bagaimana sebetulnya keluarga berperan dalam pemertahanan, dalam pemeliharaan atau pergeseran bahasa itu sendiri. Selanjutnya dalam kanal YouTube ini kami akan berbincang dengan beberapa informan yang kami pilih dari berbagai daerah yang itu mewakili berbagai macam latar belakang praktik penggunaan bahasa yang berbeda-beda. Kita tahu kita tidak hanya memiliki bahasa daerah ya, ada juga bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa nasional begitu. Dan selain itu sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, kita juga terpajankan dengan berbagai macam bahasa asing ya, sehingga keterampilan berbahasa asing itu tidak lagi menjadi sesuatu yang jarang begitu. Nah, dalam beberapa video pendek nantinya yang kami akan unggah secara berkala, kami akan mengulik cerita di balik praktik penggunaan bahasa di lingkup keluarga gitu, beserta faktor-faktor yang melatar belakanginya. Dan juga kita akan belajar dari para narasumber nanti persepsi mereka tentang berbagai macam bahasa yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana sih mereka mempersepsikan bahasa itu gitu ya. Nah, sebelum kita tonton videonya, saya akan tentunya perkenalkan teman-teman
yang bekerja di balik terselenggaranya penelitian ini.